Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 557 Karnaval Tahunan. Namun, persoalan mengenai pemberian hadiah, Thomas Kin masih tidak mengatakannya. Dia masih ingin mencari kesempatan untuk memberikan sebuah kejutan kepada Angelin Wang. Aku tidak pernah berkata apa-apa, aku hanya menonton saja. Baiklah, nanti akan ada sebuah kegiatan. Aku tidak akan bicara panjang lebar lagi denganmu, aku hendak bersiap-siap. Thomas Kin juga telah pulang ke rumahnya dari klinik. Begitu Angelin Wang mengatakan akan ada sebuah kegiatan, kemungkinan besar dia akan kembali, PK, lagi, dan Thomas Kin tetap akan meminjam ponsel Bibi Feng untuk menontonnya. Setelah kembali ke rumah, dia segera mengambil ponsel milik Bibi Feng. Kemudian masuk ke dalam acara siaran langsung milik Angelin Wang, dan pada saat ini acara siaran langsung Angelin Wang telah berlangsung, tapi masih belum resmi dimulai. Saat ini aku akan menyiapkan berbagai bahan-bahan, nanti aku akan membuat 8 lauk pauk dan 1 sup, mohon dukungan dari semuanya. Banyak orang yang mulai memberikan hadiah kepadanya. Selain hadiah gratis yang ada di sana, juga terlihat banyak orang yang telah memberikan hadiah berupa beberapa rupiah hingga puluhan ribu rupiah. Melihat berbagai komentar dari semua orang, Thomas Kin baru menyadari bahwa kegiatan yang dikatakan oleh Angelin Wang adalah karnaval tahunan. Ini adalah sebuah acara berskala besar yang diselenggarakan oleh berbagai platform siaran langsung. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan sebuah gala festival musim semi untuk para dunia siaran langsung, dan hanya pembawa acara kelas atas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini. Tentu saja seorang pembawa acara biasa juga mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Contohnya seperti Angelin Wang yang menduduki tingkat menengah. Dia hanya memiliki jumlah penggemar yang tidak banyak dan juga tidak begitu terkenal. Orang seperti ini banyak ikut berpartisipasi. Tapi tempat yang diberikan kepada mereka sangat terbatas. Oleh karena itu mereka harus berkompetisi. Di atas ruangan siaran langsung ini terdapat sebuah tombol yang bernama Carnival Express. Juga bisa dikatakan, selama pembawa acara berpartisipasi dalam acara ini, maka mereka akan bersaing dengan sesama pembawa acara. Dan kemudian setelah popularitas mereka terpenuhi, maka mereka bisa masuk ke dalam Carnival Express untuk mendapatkan tiket untuk berpartisipasi. Angelin Wang sangat ingin pergi ke sana, jadi dia pun berpartisipasi dan akan berjuang. Dia bersiap-siap untuk melakukan siaran langsung selama 4 jam untuk memasak, dari persiapan bahan-bahan hingga memasak 8 jenis makanan. Selain itu, Angelin Wang juga akan melakukan mukbang kepada semua penggemarnya. Dia ingin memberitahu mereka bahwa hidangan yang disajikan oleh Angelin Wang bukan hanya sekedar hidangan saja. Saat siaran langsung telah dimulai, Angelin Wang terus berada di urutan belakang. Carnival Express hanya menyediakan 30 tempat dan hanya 30 besar yang bisa masuk untuk mendapatkan tiket tersebut. Untuk sementara Angelin Wang menduduki posisi ke-45, kelihatannya dia mempunyai harapan besar. Kebanyakan dari mereka adalah seorang penyiar dari permainan, mereka sangat kompeten dan penggemarnya juga sangat setia. Siaran langsung permainan adalah kategori terbesar nomor 1 dalam industri dunia siaran langsung. Dan untuk siaran langsung seperti Angelin Wang ini akan sangat sulit untuk bersaing dengan yang lain, oleh karena itu targetnya tidak berada di posisi 25, melainkan 26 hingga 30. Selama bisa masuk dalam 30 besar, maka itu sudah sangat memuaskan. Angelin Wang mulai memasak. Dia sangat bersemangat, bahkan setiap langkahnya sangat dijelaskan dengan rinci, dan hidangan yang diajarkan juga hidangan berkelas.
Perlahan-lahan, posisi Angelin Wang mulai naik, terutama saat memasuki jam memasak. Banyak ibu rumah tangga yang mulai menonton siaran langsung Angelin Wang. Setelah posisinya mencapai peringkat 40, tiba-tiba ada seseorang berceletuk di siarannya. Aduh, lagi-lagi bertemu gadis rubah ini. Begitu mendengar gadis rubah, penggemar Angelin Wang mulai membara, musuh lama. Dunia benar-benar sempit, tapi selama ada sedikit masalah, maka akan bisa bertemu dengan gadis rubah ini. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 558 musuh lama. Namun, ini merupakan sebuah hal yang sangat wajar jika gadis rubah berpartisipasi dalam acara ini. Secara umum dia juga mempunyai hak, dia juga termasuk sebagai seorang penyiar kelas menengah seperti Angelin Wang ini. Hanya saja karena dia telah ditampar oleh Hernando Sue di siaran langsung sebelumnya. Popularitasnya sedikit merosot, tapi gadis rubah memang mengincar orang-orang dari kalangan manusia bejat. Oleh karena itu, meskipun telah dipukul, popularitasnya juga tidak terlalu menurun. Jika gadis rubah kali ini bisa memasuki karnaval tahunan, maka dia pasti akan menjadi seorang penyiar di barisan terdepan. Para sayangku, aku harus masuk ke dalam karnaval tahunan, kalian jangan lupa untuk mendukungku. Persyaratan dalam kompetisi karnaval tahunan ini sangat sederhana. Semua platform disiarkan secara bersamaan dan bersaing di waktu yang sama, dan perhitungan yang dihitung adalah sesuai dengan jumlah popularitas. Memberi hadiah juga termasuk dalam hitungan jumlah popularitas. Memberi hadiah atau penonton terbanyak yang akan mempunyai kesempatan untuk masuk. Target dari gadis rubah ini juga tidak tinggi, dia hanya ingin masuk ke dalam 30 besar saja. Gadis rubah, lagi-lagi bertemu dengan musuh lama. Jangan bilang Angelin yang akan memasak. Betul, dia yang akan masak, penonton kali ini cukup banyak, kemungkinan nanti pasti akan PK. Petik 2. Penyiar kecil seperti Angelin Wang dan gadis rubah ini rata-rata memasang target untuk masuk ke dalam 30 besar saja, oleh karena itu di antara mereka tak lebih adalah seorang pesaing. Setelah melihat Angelin Wang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti karnaval tahunan, gadis rubah tiba-tiba mendengus dengan dingin, "Dasar jalang, di mana saja ada dirimu?" Kedua orang ini merupakan musuh lama, jadi gadis rubah sama sekali tidak sungkan dalam melontarkan kata-katanya. Lagi pula semua orang juga tahu mereka terlibat dalam konflik, jadi kenapa tidak sekalian gadis rubah sedikit memprovokasi. Sayangku sekalian, tolong lemparkan telur busuk yang ada di tangan kalian semua, jangan biarkan wanita jalang ini menyalip aku. Baik, aku padamu, gadis rubah. Aku beraksi. Atas perintah dari gadis rubah, siaran Angelin Wang segera diserbu oleh seribuan orang. Semua orang masih bertanya-tanya, bagaimana bisa mendadak dibanjiri begitu banyak orang. Penonton meningkat drastis. Dan juga dalam sekejap ini, orang-orang ini seperti telah bersekongkol, mereka memberi hadiah telur busuk. Pria. Seketika sebuah gambar kartun berbentuk telur busuk muncul di siaran langsung milik Angelin Wang dalam jumlah yang tak terhitung. Telur busuk ini biasa didapatkan melalui isi ulang atau pemberian dari sistem, dan setiap telur busuk ini akan mengurangi poin popularitas sebanyak 5 poin. Jika kamu merasa penyiar itu sangat tidak berkompeten, maka kamu bisa melemparkan telur busuk. Orang-orang ini biasanya hanya melihat siaran langsung gadis rubah. Jadi mereka sangat jarang menggunakan telur busuknya. Seribuan penonton dan masing-masing penonton melemparkan belasan telur busuk, ini sangat cukup membuat popularitas Angelin Wang turun drastis, dari peringkat 40 kini terjatuh hingga 60-an. Raut wajah Angelin Wang seketika berubah menjadi sangat sedih ketika melihat peringkatnya turun drastis dan melihat gambar telur busuk menghiasi siaran langsungnya. Namun, ia tetap melanjutkan siaran langsungnya. Lagi pula, dia juga telah melewati berbagai masalah.
Angelin Wang juga termasuk orang yang telah terjun lama dalam dunia ini, meskipun ia dibanjiri oleh telur busuk, tapi dia tidak menyerah dan terus melanjutkan siaran langsungnya. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa dan para penggemar mulai tidak tahan, mereka segera mengumpat. Gadis rubah ini memang sangat menjijikkan. Masih zaman menggunakan cara seperti ini. Benar, ayo kita juga ke tempatnya dan lemparkan telur busuk ke siarannya, sungguh tak tahu malu. Setuju, ayo matikan dia, tidak bisa dibiarkan, harus adil. Bersambung. Titik.